Oke, kita di pertemuan ke berapa? 10 ya? 9 pas 10 ya? 9. Oh ya 9. Di sini 10. Oke, di pertemuan ke-9 yaitu melanjutkan daripada materi yang minggu lalu. Kalau untuk yang minggu lalu kita masih mengenai dengan CRUD juga, tapi belum secara keseluruhan. Artinya secara implementasinya nanti akan tetap berkelanjutan. Nah, kemudian di sini Oke, kemudian di sini yaitu materinya lanjutannya yaitu mengenai tentunya primary key, foreign key, kemudian constraint dan juga transaksi. Artinya lebih secara konsep bagaimana kita mengolah data dan juga menjaga data dengan beberapa aturan dari database. Jika sebelumnya kita sempat membuat kurang lebih tabel-tabelnya gitu kan, artinya beberapa tabel dan membuat secara manual seperti apa constraint ataupun relasi antar tabel kan. Nah, kalau di sini bisa kita menggunakan juga query tentunya constraint, kemudian juga nantinya transaksi dan lanjutannya seperti apa, dan juga dengan ACID di sini terkait konsep di database. Oke, di sini jika pada minggu lalu kita sudah mencoba membuat ya secara sederhana itu beberapa tabel, diantaranya ada terkait tabel barang, detail penjualan, kemudian pelanggan, pembelian, tabel penjualan sampai dengan supplier. Nah, di sini untuk beberapa diantaranya sudah ada data ya, beberapa diantaranya ada yang belum ada data. Dan juga di sini kita sudah kurang lebih ada untuk kayak di sini trigger belum dibuat ya untuk trigger. Kemudian untuk view yang lain, kalau view dia biasanya gabung di sini tapi bukan dalam bentuk table, tapi dia masih dalam bentuk query join, tapi ketika dieksekusi jadi membentuk view, nanti dialiaskan dari seperti tabel baru. Nah, kita nggak bisa nginsert ke sana, tapi nginsert ke tabel yang dijadikan join tersebut atau di query yang di dalamnya. Nah, kemudian nanti untuk trigger kita akan membuat triggernya seperti apa terkait dengan tabel yang ada di sini. Oke, jika di sini terkait penerapan dengan primary key, foreign key dan juga constraint, kita tentu harus memahami terlebih dahulu. Artinya kita mengulas kembali primary key ini sebenarnya kolom unik yang ada di setiap record. Pasti di setiap record atau table tentunya. Kalau table kan di satu field ya, atau satu kolom pasti punya. Kalau di setiap record dia pasti punya satu data. Antara tiap data
itu masing-masing mempunyai primary key berbeda itu kan. Kalau tidak kita set primary key-nya, artinya secara normal biasanya kan defaultnya integer dan juga auto increment, yaitu salah satu primary key yang unik untuk nantinya tiap masing-masing raw data. Kalau kita set dia ada beberapa digit diantaranya, misalnya seperti NIM mahasiswa, dia kan ada 8 karakter. Nah itu kita nggak bisa pakai integer, biasanya pakai varchar untuk membuat dia unik gitu kan. Nah agar unik tentu paling utama dibuat primary key. Bisa juga di tabel kita bikin, misalnya di sini kayak di sini di tabel barang sudah ada ya ID barang. Nah, tapi misalnya kita nanti ada kode barang itu kan. Misalnya kalau ada nambah kode barang di yang lainnya, di pilihan lainnya di sini kita bisa nambahin unik. Tapi dia paling nanti jadi indexing data itu kan. Bukan kunci utama karena dia sudah ada gitu kan. Nah, kemudian foreign key digunakan untuk menghubungkan antar table. Misalnya ada tabel barang dan tabel kategori barang. Nah, biasanya kategori barang ini itu atau kategori produk sebagai master data yang membentuk nantinya minuman gitu kan. Kategori minuman. Nah, di dalam kategori minuman dia akan mempunyai produk apa aja gitu kan. Minuman gelas, minuman botol, minuman yang punya varian misal beberapa mili gitu kan. Nah, itu termasuk kategori minuman. Kemudian makanan atau snack gitu kan. Kemudian untuk mie instan dia kategorinya juga beda-beda lagi gitu kan. Artinya tiap produk atau barang mempunyai kategori masing-masing itu. Bahkan untuk satu jenis aja, misalnya minuman yang botol gitu kan, dia punya kategori masing-masing kalau didetailin itu. Misalnya ada yang 500 mili gitu kan, ada yang 250, ada yang kategorinya nanti masuk ke mungkin 1,5 liter gitu kan. Nah itu nantinya dari ID kategori, kemudian di barang, tabel barang atau produk kita bikin lagi ID kategori, tapi dia sebagai foreign key yang kita buat relasi dengan tabel kategori. Jadi antara barang atau produk dengan kategori punya relasi. Nah, kemudian constraint digunakan untuk menjaga validitas data seperti not null untuk unique, check dan juga default. Nah, misalnya kalau kita untuk constraint di sini sebenarnya bisa digunakan untuk banyak hal ya. Salah satunya untuk pembuatan relasi nantinya. Nah, kalau yang pembuatan relasi di sini kita constraint coba penjualan harusnya ada ya. Oke, kalau di sini salah satu constraint-nya untuk pembuatan relasi gitu kan. Kalau di MySQL salah satu tampilannya seperti ini. Ini nama constraint-nya FK penjualan dengan pelanggan ya, atau customer. Kemudian di sini restrict-nya on delete sama on update. Jadi kalau ada yang kita hapus di tabel child-nya,
yaitu bisa aja child kan bisa tabel paling kecilnya gitu kan, tabel paling akhir yang dia mengambil referensi dari mana. Nah, beda halnya kalau kita menghapus data customer atau pelanggan tapi dia udah punya transaksi dengan di sini dengan penjualan, artinya penjualan barang ya, sudah ada transaksi. Nah, kita nggak akan bisa ngapus data customernya gitu karena kehalang sama validasi di concernnya. Makanya di sini on delete restrict artinya ya kita kalau menghapus data tentu dari ujungnya dulu, dari transaksinya, baru ke parent sampai masternya kita. Ya connection dia yang nggak ada perubahan apa-apa. Kalau set null ya kalau dihapus transaksinya nanti yang tadinya ada ID-nya gitu kan, ID pelanggan yang di data transaksi penjualan dia akan jadi kosong gitu. Ya, artinya transaksi ini hilang punya siapa gitu, nggak ada identitas tambahannya gitu. Biasanya yang paling aman untuk menjaga data dari penghapusan yang tidak disengaja misalnya ya pakai restrict defaultnya. Kalau cascade ya dia sebenarnya masih bisa dihapus, tapi nanti data yang lainnya yang jadi relasinya itu ikut kehapus juga gitu. Kalau cascade, misal kita ngapus data customer, nah itu otomatis nanti yang data transaksi yang lain itu juga akan ikut kehapus gitu. Oke, kemudian di sini untuk pembuatan field unik juga check dan default ya. Oke, di sini ada yang bisa kita coba ya nantinya. Apabila nanti kita ada penambahan atau data barang ya tentunya. Nah, di sini untuk constraint di tabel barang yaitu untuk mengecek stok, apakah stoknya ini lebih dari 0 ya gitu. Ya sebenarnya di sini dia enggak pengen mencegah adanya minus kan gitu. Artinya pakai kondisi lebih dari sama dengan 0. Ya mulai dari 0, 1 dan seterusnya. Ya ini dicek produknya secara stok ada apa enggak gitu kan. Kebaca. Jadi jangan sampai dia mengambil atau datanya minus gitu kan. Nah, kemudian untuk harga beli dicek juga jangan sampai harganya ini 0, minimal 1 gitu kan. Minimal 1. Kemudian harga jual, yaitu harga jual di sini harus lebih tinggi atau lebih besar dari harga beli. Ya selisihnya ya misalnya harga belinya 10.000, ya harga jualnya berarti 10.000 Rp1 gitu kan. Itu kan udah termasuk nilai yang berbeda gitu kan. Nah, kalau di sini kita coba misalnya untuk insert data barang. Dia ada nama barang, harga beli, harga jual sama stok ya. Kayak di sini kita kalau mau insert tinggal ya select button mau yang mana, insert, update atau delete atau select. Nanti tinggal disesuaikan value-nya. Ini kan value-nya masih enggak sesuai ya gitu kan. Value masih enggak sesuai. Kemudian untuk ID barang dia karena auto increment dan juga primary key. Di sini kita hapus gitu ya. Nah, kemudian nama barangnya. Misalnya barangnya kayak di sini laptop Asus, kemudian harga belinya dia kalau nggak salah tipenya
angka ya, numerik. Bentar. Dia tipenya desimal, jadi kita kalau dia selain varchar teks ini nggak perlu pakai kutip. Kayak di sini misalnya harga belinya 15 juta ya. Satu. Kemudian harga jualnya misalnya kita jual Rp14.500.000 ya misalnya. Karena kan belum ada tambahan untuk ngecek ya atau constraint check. Jadi kita mau mastiin apakah datanya masuk apa enggak gitu kan. Kemudian terakhir untuk yang stok ya. Stoknya misalnya kalau nanti kan mau nambahinnya di sini stoknya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berarti kan untuk stoknya mungkin kita coba minus 5 ya. Ya di sini kita coba dulu karena belum ada kondisi apapun untuk constraint-nya. Ini ada di Oke, nah di sini satu baris berhasil ditambahkan. Nah, artinya kondisi ini harusnya nggak boleh kan gitu. Stok ya diisi nggak boleh sampai minus. Jadi kalau stok ada penambahan stok, ya itu harus ya sedikitnya 1, atau kalau belum ada pembelian tapi produknya udah kita buat, ya kita buat 0 aja gitu kan. Nah kalau di sini kan minus 5, terus harga jualnya lebih rendah nih dari harga beli. Nah ini harusnya juga ada kena kondisi gitu kan, nggak boleh. Nah makanya kita perlu ada untuk tambahin kondisi. Kalau di bahasa pemrograman kan dia if else gitu kan. Jika stoknya lebih dari atau sama dengan 0, data lanjut untuk di-insert gitu kan. Kemudian jika harga beli lebih dari 0, data lanjut di-insert. Jika harga jual lebih dari harga beli, data lanjut di-insert gitu kan. Jadi sama aja kayak di kondisi if else gitu. Hanya saja ini dalam bentuk query. Oke, di sini coba kita tambahkan alter table barang kemudian constraint check stock kan. Di sini kita pakai yang check ya. Oke, di sini kita pakai yang cek, kemudian kondisinya stok lebih dari sama dengan 0 ya. Dan ceknya
Check violet. Alter table. Exit. Query-nya bener ya? Ada yang tahu nggak? Tapi tanda batas. Alter table, nama table, add constraint, check stock. Ini nama constraint-nya. Kita pakai check, kemudian kondisinya. Sini alter table, nama table, add constraint, nama constraint-nya, check. Bentar. Dia nggak bisa.
Bisa ya? Tadi kayaknya udah karena ada minus, ada yang stok minus, jadi dia error pas di sini. Oke, jadi walaupun di editornya di sini merah, ya ada garis merah, ya kita coba eksekusi aja sebelum tahu itu errornya karena apa gitu. Kalau dari sini Stack Overflow, artinya ada isian data dia yang enggak sesuai dari yang sebelumnya. Nah, kemudian kita coba insert ya. Ini kan masih yang ada minusnya nih. Ntar edit, ubah, kayak minimal coba -1 ya. Nah, di sini nggak bisa nih di insert ya. Kayak di sini nggak bisa di insert, dia kena ada constraint check stock ya. Ya cuma dia nggak ada pesan bahwa stok harus minimal 0 kan gitu. Cuma untuk menjaga data agar isiannya nggak berantakan gitu. Ya agar rapi, walaupun nggak ada pesan yang informatif, tapi ketika ada isian data yang nggak sesuai dengan yang seharusnya, nah itu dicegah tuh, udah dicegah di sisi database. Karena kan kita mainnya di database gitu kan, bukan dengan bahasa pemrograman gitu. Kalau bahasa pemrograman kan kalau ya if-nya nggak sesuai, nampilin pesan apa gitu kan, itu baru bisa lebih informatif. Kalau di sini kan kita lebih menjaga isi datanya gitu. Nah, kemudian constraint yang kedua terkait dengan harga beli lebih dari 0 dan harga jual lebih dari harga beli. Kayak di sini kayak cek stop, di sini cek harga jual. Kayak harga jual, oh ya harga beli. Harga beli dan harga beli lebih dari 0. Kemudian di sini untuk yang harga jual, harga jual harus lebih tinggi atau lebih dari yang harga beli. Nah, ini constraint-nya udah kita tambahkan, jadi ada 3 kondisi ya. Nah, kalau di sini kita coba execute lagi, kalau di sini kan keluar constraint yang check stock. Nah, di sini untuk yang dia masih kena yang check stock karena dia yang paling awal. Coba kalau di sini stoknya kita nolkan, kayak dia kena yang harga jual tuh. Karena harga jualnya di sini lebih kecil ya. Kayak misalnya di sini ujungnya ya saya ganti aja 1 gitu kan. Artinya dia udah pasti lebih besar. Nah, di sini baru datanya bisa terinsert. Artinya untuk penjagaan stok di sini kita udah bisa gitu. Penjagaan stok untuk pengisian data, harga perbandingan harga jual dan juga dengan harga beli. Oke, kemudian untuk constraint unik. Nah, di sini di supplier kita terapkan di data supplier ya. Nah, artinya nomor HP supplier di sini satu sama lain nggak boleh ada yang sama gitu kan.
Oke, di sini kita cek untuk yang supplier ya. Oke, misalnya alter table supplier add constraint unique font. Terus di sini kita pakai yang unique. Oke, pertama kita mau ngetes data dulu ya. Kita tes di sini query-nya insert ID supplier, nggak usah. Oke, di sini nama supplier kita untuk tes ya. Kalau di sini tes alamat Karawang, kemudian nomor HP ya. Karena ada angka 0 di depannya, itu tipenya biasanya varchar ya. Walaupun dia nomor HP ya. Kadang juga ada yang ngisi pakai kode negara ya, +2 gitu kan. Nah, jadi kalaupun di sini angka tapi dia tipenya teks gitu kan, atau non number, kita pakai kutip. Oke, di sini kalau di insert berhasil ya, di insert. Kalau di insert berhasil. Taruh di sini kita Oke, di sini ada datanya tes masuk ya. Oke, kemudian di sini tambahin unique. Tadi unique-nya nomor HP ya. Jadi langsung nomor HP di sini field-nya nomor HP. Oke, di sini nggak bisa insert karena udah ada data yang duplikat. Kita nggak bisa nambahin constraint atau kondisi karena udah ada data yang duplikat. Jadi ya satu-satunya jalan ya, kita hapus dulu yang duplikat ini. Oke, sudah berhasil dihapus, ini tinggal 2. Kemudian yang ini di-execute kembali. Ini berhasil menambahkan untuk constraint-nya. Nah, kemudian kalau kita insert ulang, nah di sini gagal, dia kena untuk yang unique duplicate entry. Jadi udah pasti nggak akan kena duplikasi data. Jadi data satu baris itu nggak akan ke insert gitu. Jadi bukan hanya kolom tersebut, jadi satu barisnya nggak akan ke insert gitu. Kalau kena kondisi constraint kayak tadi, ada untuk yang cek, terus sama untuk yang unique ya. Oke, kemudian di sini terkait dengan on delete cascade. Jadi di sini menambahkan ada alter table ya, artinya tabelnya udah terbuat. Ntar detail penjualan udah ada belum? Oke, detail penjualan sudah ada. Kemudian kita menambahkan constraint FK detail penjualan. Di sini foreign key-nya ID penjualan dengan reference-nya ke tabel penjualan, yaitu ID penjualan. On delete-nya cascade. Nah, ini kan penambahan relasi constraint juga ya. On delete-nya cascade.
Nah, kita cek dulu di detail penjualan. Kalau nggak salah di minggu lalu kita udah nambahin yang penjualan. Nah, tapi di sini restrict ya. Mau diubah ke cascade juga bisa, cuman nantinya salah satu kondisinya jika ada data yang berelasi antara dua tabel, biasanya nanti akan kehapus. Biasanya ikut kehapus datanya gitu. Jadi ya amannya restrict gitu. Ya kalau restrict, kalau kita ngapus data master nggak akan bisa karena nantinya udah ada relasi nih di sini gitu kan. Jadi datanya akan tetap aman gitu. Ya kalau buat ya simulasi atau nyoba ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau mau coba cascade nantinya hasilnya seperti apa. Jadi disingkat antara penjualan dengan detail penjualan. Yang artinya data tabel penjualan itu sebagai parentnya gitu kan. Nah, kalau pakai yang kondisi restrict, parentnya kita hapus, otomatis ya di sini udah ada data belum ya? Oke, di sini belum di penjualan. Oke, penjualan udah ada data 1. Di sini kita tambahin 1 aja ya. Berarti ID penjualannya 1 ya buat nyoba. Insert. Oke, di sini ID barangnya ID barangnya misal ID barang 3 yang keyboard ya. ID penjualannya 1. Kemudian ID barangnya 3. Kuantitinya kita ambil misalnya 5. Di sini dia harga jualnya kita ambil di sini. Oke, di sini untuk detail penjualan sudah ada ya. Kemudian untuk di penjualan misalnya kalau mau kita Oke, misalnya di sini mau kita hapus ya ID penjualan. Nah, dia nggak akan bisa nih karena udah ada restrictnya gitu kan. On delete-nya restrict, jadi nggak akan bisa delete ataupun tadi di sini atau update untuk baris yang parent ya gitu. Oke, coba kalau kita ubah yang bagian dia relasinya yang diambil on delete cascade aja ya. On delete cascade biasanya on update ngikutin ya. Kemudian disimpan. Nah, baru coba kita hapus tadi, cek di sini data. Nah, di sini bisa nih kehapus. Di penjualan harusnya kan kalau yang restrict nggak bisa ya. Nah, sekarang kita cek yang di detail penjualannya. Nah, ini juga kehapus gitu. Jadi bedanya itu kalau pakai cascade, kalau kita ngapus yang parentnya itu, anaknya ikut kehapus gitu. Nah, kalau pakai restrict nggak akan kehapus. Jadi dari belakang satu-satu gitu. Itu lebih aman kalau pakai restrict.
Tapi memang sebenarnya ada kondisi yang memang bisa atau dibolehkan pakai yang cascade gitu. Tidak semua kondisi relasi yang pakai cascade ini dibolehkan. Jadi sebenarnya sesuai kondisi dan untuk data apa sih sebenarnya ini gitu kan. Jadi kalau dicoba di simulasi ya kayak gini hasilnya tadi. Oke, kalau untuk konsep transaksi database di sini bisa dilewati karena di MySQL tidak menggunakan untuk yang start transaction, commit sama rollback, terutama yang commit jarang atau di MySQL nggak ada. Ini biasanya di Oracle adanya. Jadi ini kita lewati untuk bagian ini. Nah ini lebih ke contoh ya untuk yang transaksi penjualan. Ini kalau memulai dengan start transaction, di query ada nggak ya? Start transaction. Di sini insert into penjualan, kemudian adanya dan juga update, baru di commit. Biasanya kalau commit kalau di Oracle, misal kita ada penambahan data, update data maupun delete data, jika di akhirnya tidak ada commit, maka ketika kita membuka editornya kembali atau membuka datanya lagi, misalnya setelah mungkin remote database-nya tiba-tiba disconnect atau kita matiin device gitu, itu nggak akan kesimpan datanya. Jadi hanya data yang terakhir yang memang ada ya tuh. Nah kalau kita menggunakan commit itu contohnya kalau di Oracle, setiap ada penambahan data, update data, delete data, kemudian dijalankan commit, itu nantinya akan terupdate tuh. Langsung terupdate, datanya tersimpan ke server terutama. Jadi walaupun kita disconnect, datanya akan yang latest gitu, bukan ya, jadi datanya akan tetap terupdate kalau kita ada commit ya tuh. Ini contoh case kalau menerapkan di Oracle ya itu. Kalau di MySQL kita nggak perlu pakai commit gitu. Kalau insert berhasil ya udah datanya ke insert kan itu. Kalau update ya udah akan update gitu. Kalau PostgreSQL biasanya kalau untuk data yang cukup banyak, biasanya memang perlu kan itu. Dan nggak wajib juga ya. Gitu. Tapi di sini kalau untuk yang commit ada nggak ya? Commit juga ada tuh, tapi opsional sih sebenarnya. Kalau di MySQL dia opsional kalau untuk commit. Kalau untuk database yang lain kayak Oracle dia wajib, jika ada insert, update, delete, terutama itu di akhir transaksinya harus ada commit. Itu wajib, karena saya pernah coba simulasi waktu itu, nggak saya jalin commit, pas saya buka lagi, yang saya insert, yang saya olah nggak ada gitu. Terus pas saya coba commit, kemudian saya close, saya buka lagi, baru kesimpan gitu. Jadi kalau di MySQL dia sifatnya opsional gitu. Dan biasanya memang untuk data transaksi yang besar ya. Gitu. Oke, kemudian untuk yang konsep ACID ya atau atomicity, consistent, isolation, durability. Ini terkait dengan konsep yang ada di database. Untuk atomicity itu atau ada kondisi misalnya semuanya berhasil atau gagal gitu kan. Nah,
jika kita menjalankan query ya udah normal nih, nggak ada yang aneh-aneh isi insert atau query datanya, ya udah normal ke insert semua berhasil gitu kan. Nah, kemudian jika ada yang gagal maka yang lainnya atau yang seterusnya dia akan gagal, nggak akan ke insert gitu. Misalnya ada 10 data, kemudian di raw data yang keempat dia ada gagal, ya otomatis yang lainnya nanti yang lainnya bisa berhasil, tapi untuk yang dia sendiri itu nggak ke insert atau nggak ke proses, itu gagal. Nah kemudian untuk konsistensi, ya di sini diusahakan tentunya datanya tetap valid ya gitu. Datanya valid, ya kalau ngisi tipe datanya angka ya diisi angka gitu kan. Kalau dia ada kondisi constraint misalnya lebih nggak boleh 0 atau nggak boleh minus, ya berarti minimal 0 gitu kan. Tuh. Kemudian isolation atau transaksi yang terisolasi, kemudian durability data di sini kita pastikan tersimpan secara permanen gitu kan. Artinya ini konsep yang memang ada keterkaitan di database yang bisa kita gunakan atau sudah kita gunakan secara keseharian dalam kita membuat program gitu kan. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Iya. Iya. Hmm. Iya. Jadi kalau untuk yang ada commit, kalau untuk sebenarnya bisa jadi opsional, bisa jadi wajib gitu. Tapi kalau kita penggunanya secara query aja, yang benar-benar wajib itu Oracle yang pernah saya coba ya. Kalau untuk yang Postgre jalanin query, kalau udah keubah ya udah keubah gitu kan. SQL Server juga sama. SQL Server juga ada commit gitu. Itu juga kalau tanpa commit juga tetap aman sebenarnya. Nah, penggunaan commit ini yang paling wajib kalau di editor atau query-nya aja. Kita menjalankan query udah nih gitu kan. Itu hanya Oracle yang pernah saya coba dari beberapa jenis DBMS ya. Itu yang paling wajib harus ada. Nah, kalau untuk yang lain kayak MySQL, PostgreSQL biasanya ketika bareng dengan bahasa pemrograman gitu. Kayak dengan Python dengan PostgreSQL. Nah, kadang ada data yang saya proses itu dalam satu batch 200 atau 500 raw data satu batch. Nah, itu di looping tuh. Jadi ketika udah 500 atau datanya nggak sampai 500, kemudian udah selesai langsung dijalanin commit baru disimpan gitu. Artinya dia secara temporary dulu, baru ketika di commit tersimpan secara permanen gitu. Itu kalau ada gabungan dengan bahasa pemrograman, biasanya kalau untuk data yang cukup banyak ya gitu. Kalau datanya hanya ketika diproses 1, 2 atau yang nggak terlalu banyak lah gitu, itu nggak masalah itu tanpa commit ya itu. MySQL juga sama itu. Ketika saya ada integrasi data, narik data dari atau mengirim data balikan ke MySQL, mungkin sekali ngirim 5.000 data, kan nggak otomatis ngupdate untuk 5.000 data, itu akan berat sebenarnya. Jadi biasa dibuat pakai batch, setiap batch 100 atau 200 data, 200 raw data. Itu nantinya jadinya lebih cepat. Jadi per 200 data di commit kesimpan, jadi
sisanya yang belum ke update, ya udah nanti akan jangan terus, jadi nggak nunggu sampai 5.000 data selesai di compute lah gitu atau diolah baru di update. Itu cukup berat sebenarnya kalau diolah nantinya. Jadi ada yang sifatnya opsional, ada yang memang jadi wajib, tergantung sebenarnya kebutuhan kita juga gitu. Ya kadang juga saya nggak pakai commit, ya aman-aman aja gitu. Tapi emang commit ini untuk membuat ya udah datanya ketika udah diolah dia akan kesimpan gitu. Gitu. Jadi perbedaan kalau ada kita ngolah data 1000 data deh gitu kan. Kita nunggu dulu nih 1000 data dulu, baru ketika itu udah beres baru benar-benar kesimpan ke database gitu, ke update ke database. Nah kalau kita menggunakan commit misalnya per 100 data, ya udah setiap per 100 data dia akan ada perubahan data di database gitu. Artinya meminimalisir data ini, misalnya ada tiba-tiba gagal di tengah-tengah, enggak ngulang dari awal, jadi kita bisa ngelanjutin sisanya gitu. Jadi kurang lebih ya untuk yang commit seperti itu. Kalau untuk yang data kayak insert standar, untuk insert satu data atau nggak terlalu banyak, ya ini aman-aman aja tanpa commit gitu kan. Kita juga bikin aplikasi misal pakai PHP, nambahin user gitu kan, atau bikin data nggak pakai commit bisa kan. Nah aman-aman aja. Bedanya kalau datanya banyak nih, tiba-tiba gagal gitu kan, stuck atau memakan memorinya sampai penuh, jadinya dia nggak ada proses selanjutan nih kan. Kalau memori atau RAM-nya sampai kemakan banyak, itu prosesnya jadi bisa gagal, kemungkinan besar. Oke, ini tugas praktikum 1 ya. Ngerjain pakai HP. Di sini tugasnya, jadi nanti dikirim upload pakai PDF ya. Oke, tugasnya kurang lebih ada 10 soal. Waktunya ya 2 minggu lah itu. Ya udah aman lah 2 minggu ya. Ini kebangetan nih kalau nggak kekumpul ya. Oke, ada beberapa yang kayak di sini ya, bentar. Buat tabel baru bernama kategori barang. Kan kita dari ngambil 2 pertemuan terakhir ya. Nah, di sini kan belum ada kategori barang. Nah, dari yang ini dicoba nih gitu kan, bikin tabel kategori barang. Kalau udah masuk berhasil, berarti di screenshot yang tampilan di, misal di sini database-nya, di screenshot ada tabel kategori barang, di screenshot, terus diklik aja kategori contoh ini kategori barang nih, ntar loadingnya lama nih. Nah ini kategori barang, ya udah fieldnya apa aja, ya udah di screenshot, jadi ada 2 screenshot gitu. Ada yang memang dari database-nya kita screenshot outputnya gitu kan, ada yang memang tidak ke database. Contoh kalau ini soal 1 kita praktik dengan database, soal 2 juga praktik dengan database. Ini nambah ID kategori di barang nantinya, lalu buat foreign key dan agar terhubung ke tabel kategori barang. Artinya bikin relasi ya. Bikin relasi kayak apa? Ya kayak di sini struktur, kemudian di relasi hubungan gitu kan ya. Tampilan hubungan ya gitu. Nanti hasil jadinya kayak gimana? Misalnya kalau ada relasi, berarti kita ke database yang utamanya, jangan yang pilih yang tabel. Nanti di sini di atasnya ada yang designer. Nanti cek tabel barang dengan tabel kategori,
udah berealisasi atau belum. Nah di sini kan barang nih itu kan udah berealisasi atau belum. Nah ini kan yang kita simpen ya tuh. Ini yang kita simpen, ini ada 5 tabel, sebenarnya ini ada 6 supplier belum ke bawah. Di sini kita bisa buka halaman baru. Buka halaman. Coba kayaknya bukan yang ini, ntar buka halaman. Oh, new page. Yang new page ya. Nanti halaman new page baru. Nah, baru supplier ada nih gitu kan. Supplier ada gitu kan. Jadi di sininya kita bikin new page kalau ada terkait dengan tabel baru atau mungkin kolom baru. Itu kalau memang sebelumnya kita udah nyimpan. Kalau di sini kita belum ada nyimpan halaman, ya udah otomatis di sini kan belum ada nama dan masih ada bintangnya. Kalau ada perubahan ke update terus di sini gitu. Nanti tinggal di screenshot yang ada relasinya barang dengan kategori. Kemudian nah di sini minimal masukkan 3 data kategori dan hubungkan setiap data barang dengan kategori yang sesuai. Artinya ini ada proses apa di sini? Yang nomor 3. Yang nomor 3 proses apa? Ya, proses insert data ya. Kan minimal tambahin masukkan minimal 3 data kategori. Ya, insert nambahin data kan gitu. Kemudian nanti datanya kita tambahin ke barang atau diupdate kan itu. Kan awalnya mungkin barangnya udah ada, tapi kalau kita nambahin kolom baru kan otomatis dia kosong ya. Nah, kita update di sana gitu. Ya ini penggunaan query artinya dengan database ya praktis. Ini juga ini kurang lebih dengan database semua ya. Jadi nanti hasilnya di screenshot gitu. Ya kemungkinan susah kalau pakai HP. Pinjem ya, ada teman. Nah minjem teman yang belakangnya tuh bisa. Atau ngerjain hari apa di kelas misalnya ntar ngerjain nih habis ini gitu. Tapi bikin database sendiri, punya sendiri. Nanti kalau mau ngerjain lagi harus di orang yang sama. Kalau beda orang minjemnya ntar ngulang lagi gitu. Oke, nanti dikumpulkannya PDF ya. Di dalam PDF. Ya maksimal 2 minggu lagi ya. Jadi saya kasih waktu 2 minggu. Karena nanti akan ada 1 tugas praktikum lagi. Jadi total tugas praktik 2. Ini 1. Nanti ini kan pertemuan 9 ya. Pertemuan 9 berarti 10 bukan 11 atau 12, pertemuan 11 atau 12 ada tugas praktik yang kedua. Jadi cuma yang nggak banyak tugasnya, nggak setiap minggu kok. Iya, kumpulkannya PDF ya.
Kayak absen jangan lupa ya absen. Iya. Kayak rollback, kalau rollback di rollback ya. Bentar, yang nomor 10 ya. Nah, nanti kalau commit ini berarti kita buka 2 tab nih. Misalnya 2 tab. Ini kan simulasi nomor 9 dulu ya. Buat simulasi transaksi penjualan, insert data ke tabel penjualan. Terus kita kurangi stok barang sebanyak, artinya kita nambahin data dulu ke penjualan. Kan kita belum ada trigger ya, belum bikin trigger. Nah, nanti kurangi stok sebanyak 3 di tabel barangnya gitu. Artinya yang bertransaksi di penjualan ID barangnya harus sesuai dengan yang kita kurangi stoknya. Nah, kemudian baru dijalanin commit. Jadi update dulu, baru update buat ngurangin stok ya. Kemudian misal stoknya 10. Nah, kita update-nya jangan set stok 3, tapi set stok 7 kan gitu. Tuh. Nah, jadi kita buka 2 tab. Satu untuk yang kita jalanin query, insert data, update data, dan commit di tab yang satu. Tab yang kedua, pas kita jalanin update lah gitu, atau sebelum update barang, update stok, kita cek stoknya berapa, screenshot. Kemudian ketika dijalanin query, kalau nggak ada perubahan, ya udah tetap kan gitu. Kalau ada perubahan setelah commit, baru di refresh ada perubahan, ya screenshot lagi. Artinya nantinya before stoknya sebelum berubah deh gitu. Nah, sebelum stoknya berubah, di screenshot dulu. Nanti pas stoknya kita update, kita refresh sudah berubah apa belum. Nah, kalau belum, berarti tinggal jalanin commit gitu. Artinya ada tampilan sebelum dan sesudah. Kalau rollback dia simulasi transaksi gagal. Jadi kita membuat simulasi transaksi yang gagal. Jadi yang enggak berhasil ya. Jadi dimulai dengan transaksi pertama, kurangi stok sebanyak 10.000 ya. Lalu batalkan dengan rollback. Jelaskan apakah stok berubah dan alasannya. Nah, misalnya stoknya ada 2.000 atau ada 3.000 deh, stoknya ada 3.000. Kemudian ada transaksi pembelian, berarti transaksi penjualan, stoknya berkurang 1.000 kan gitu. Nah, kemudian kita update kan gitu. Kita update berkurang 1.000 jadi 2.000 kan stoknya. Nah, lalu kita jalanin rollback. Nah, rollback itu kan hampir sama dengan ini. Jadi kita jalanin ini aja gitu. Cuma kalau rollback aja dia query rollback MySQL. Biasanya kalau nggak salah ada depannya deh. Kayak penggunanya seperti ada start transaction terlebih dahulu gitu. Terus ada di sini baru rollback. Jadi sebelum rollback transaction. Nah, baru di sini query kan gitu. Baru rollback.
Kalau commit juga sama, dia diawali dengan start transaction dulu gitu. Nah, jadi ketika kalau commit kan artinya yaudah kita memastikan data ini terupdate yang terakhir tersimpan gitu kan. Nah, kalau rollback artinya tiba-tiba wah nggak jadi nih transaksi ini gitu kan. Yaudah kita rollback dari beberapa insertan tadi, kita rollback artinya nanti dia akan kembali ke sebelum ada perubahan dari yang terakhir gitu. Ya udah stoknya berubah lagi jadi 3.000, terus transaksinya jadi nggak ada gitu kan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah cukup jelas? Udah? Oke, apabila tidak ada pertanyaan tambahan, saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini ya. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Kemudian jangan lupa ya, nanti UASnya kita praktek ya. UASnya praktek. Iya. Jadi kalau untuk UAS nanti skemanya saya buat database-nya dulu, isi transaksinya udah ada. Nanti kalian ngelengkapi gitu. Kayak soal ini ngelanjutin apa yang kurang atau kayak uji coba transaksi kemudian dan lain sebagainya kan gitu. Atau bisa aja nambahin tabel baru kan gitu. Ya mungkin soalnya dikit, nggak terlalu banyak. Jadi ya langsung dinilai hari itu. Ya kalau bisa hari itu selesai. Jadi kalau yang nggak ada laptop, kalau bisa coba minjem dulu lah gitu. Jadi jangan dibawa ke rumah. Ya. Kalau tugas kan bisa.
Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.